Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara kembali di dalam Inspiration Today. Pada saat hari ini, tentu saudara kita sangat sedih ketika mendengar beberapa dari teman kita, saudara kita, atau salah satu anggota keluarga kita sedang sakit yang cukup berat, yang boleh dikatakan harapan untuk sembuh sangat kecil. Saudara, tentu saja mereka yang sedang sakit akan bergumul untuk masalah ini. Mereka bisa stres, shock, bahkan mungkin di antara mereka sudah sangat putus asa, seakan memang sudah tidak ada harapan lagi. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita melihat hal ini tiada hentinya untuk berdoa, memberikan satu motivasi, semangat agar mereka tetap kuat dan terus berjuang. Dan terus saudara-saudara mereka berharap kepada Tuhan bahwa kesembuhan itu tentu saja bisa terjadi, bisa saja terjadi. Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu di dalam kehendak, kedaulatan, dan kendalinya Allah. Biarlah saudara-saudara ketika kita juga senantiasa mendoakan mereka, kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu selalu tepat dan indah. Nah saudara, di dalam pelayanannya di Kapernaum di wilayah Galilea, kali ini Yesus banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45. Kita melihat di sana saudara-saudara mulai dari pasal 1 ayat 28, ayat 32 sampai 34, ayat 37, 39. Saudara, banyak orang mencari Yesus. Mereka juga disembuhkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-40, kita bisa melihat ada seorang yang sedang sakit kusta datang dan berlutut di depan Yesus. Beberapa hal yang kita perlu ketahui tentang orang yang sakit kusta di dalam budaya dan tradisi orang-orang Yahudi adalah, saudara, penyakit ini adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan karena memang keterbatasan medis pada waktu itu. Kedua, saudara-saudara, penyakit kusta juga dianggap sebagai satu kutukan atau tulah, sehingga mereka harus menjauhkan diri dari orang lain. Bahkan mereka tinggal di luar perkampungan bersama dengan penderita-penderita lainnya, atau mereka mungkin menyendiri. Itu ada di dalam Imamat 13 1-3 atau 45 sampai dengan 46. Orang yang sakit kusta, saudara, yang ketiga adalah akan berkata najis, 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 agar orang lain dapat menjaga jarak. Istilahnya social distancing. Ada yang mengatakan jarak yang ditetapkan adalah 50 langkah antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nah saudara, jika mereka sembuh, maka mereka harus menghadap imam untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan hukum Yahudi bahwa mereka terbebas dari kusta. Mereka harus melaksanakan upacara pentahiran seperti yang tertulis di dalam Imamat 13 dan 14. Jadi saudara, kesimpulannya, mereka yang sakit kusta mendapat pergumulan secara medis, pergumulan secara sosial, agama, pekerjaan. Mereka dikucilkan, mereka tidak dapat berdoa di rumah ibadat. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang membuat mereka seringkali menjadi pengemis, meminta belas kasihan dari orang lain. Dari penjelasan kondisi di atas, saudara, apakah masih ada harapan bagi orang yang sakit kusta? Apakah masih ada harapan untuk mereka mengalami satu kesembuhan? Sembuh secara mental maupun juga secara spiritual. Kenapa? Karena mereka, saudara-saudara, kehilangan harapan. Harapan mereka untuk kembali ke keluarga, saudara, sangat kecil. Bahkan kembali di tengah masyarakat itu juga kemungkinannya sangat kecil. Saudara-saudara, ayat 40 memang menunjukkan kepada kita bahwa seorang sakit kusta ini, saudara, datang dan berlutut di hadapan Yesus. Secara hukum Yahudi, orang ini sudah melanggar aturan. Dia seharusnya menjaga jarak yang paling aman bagi orang lain, khususnya dengan Yesus. Namun ia malah berlutut di hadapan Yesus, memohon kepada Yesus dan berkata dengan kerendahan hatinya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia tidak memaksakan keinginannya kepada Yesus untuk segera disembuhkan. Dia hanya memohon, dia hanya berharap sekiranya Tuhan Yesus mau untuk mentahirkannya. Ia tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya harapan di dalam pemulihannya. Hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dirinya.
Dengan kata lain, si kusta ini berkata, hanya oleh kuasamu saja aku dapat ditahirkan, aku dapat disembuhkan. Saudara, jika saya boleh membahasakan untuk diri saya dalam zaman seperti ini, saya mungkin bisa mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus, hanya melalui Engkau saja saya dapat disucikan, sebab saya seorang yang najis. Saudara, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-41. Maka dikatakan di sana, maka tergeraklah hatinya, hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Belas kasihan Yesus bukan sekedar belas kasihan seperti pemahaman saya atau saudara kepada orang lain yang sedang kekurangan atau orang miskin. Melainkan belas kasihan Yesus adalah belas kasih ilahi yang keluar dari dalam diri Yesus. Belas kasih Yesus yaitu melihat kehancuran manusia akibat dosa. Manusia yang terikat dengan dosa dan tidak berdaya. Belas kasihan Yesus adalah belas kasihan ilahi atas ketidakmampuan saya dan saudara manusia berdosa yang sudah terikat oleh maut. Dan kita melihat bahwa belas kasihan ilahi Yesus menunjukkan bahwa ia satu-satunya yang akan melepaskan ikatan itu. Ada hal yang menarik di dalam peristiwa penyembuhan ini. Bahwa Yesus, saudara, bisa saja berkata-kata kepada orang yang sakit kusta, ya oke, kamu sembuh. Orang itu akan sembuh. Atau Tuhan Yesus bisa berkata, tahirlah, maka orang itu menjadi tahir. Bukankah Yesus berkuasa dengan ucapannya? Saudara-saudara, bukankah dia menciptakan di dalam penciptaan Kejadian 1 bersama dengan Bapa? Di dalam alat Tritunggal itu, saudara, hanya berfirman saja maka jadilah ciptaan itu. Namun kita membaca di dalam bagian ini, Yesus bukan hanya sekedar berkata, namun ia malah mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Wow, bukankah ini juga berbahaya? Bukankah itu sama dengan mengambil satu resiko bahwa Yesus bisa tertular? Saudara, bisa saja Yesus mundur dan berkata, engkau sakit kusta dan najis, engkau bisa menulari aku, menjauhlah daripadaku. Bisa saja, bukan? Namun itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Itulah kasih Yesus. Itulah belas kasih Yesus. Ia mau memulihkan, ia mau menyembuhkan, ia mau mentahirkan, ia memberikan sentuhan, ia memberikan jamahan. Bukan saja menyembuhkan si kusta dari sakitnya, namun jauh lebih dalam lagi sentuhan Yesus memulihkan kondisi rohani orang ini. Bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Saudara, memulihkan kondisi mentalnya. Bahwa selama ini saudara dia menjauhkan dari orang lain. Orang lain menjauh dari dirinya. Namun kali ini dia melihat tangan Yesus menjamahnya. Saudara-saudaraku, perkataan Tuhan Yesus yang begitu agung dan mulia, aku mau, yang menunjukkan bahwa ia memang mau dan peduli. Belas kasih ilahinya mendorongnya untuk segera bertindak. Dan tindakan Allah yang peduli itu adalah sebuah anugerah. Aku mau bukan sekedar jawaban yang menyenangkan, namun jawaban itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mau memulihkan. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa. Di tengah kelemahan kita, pergumulan kita, ketidakberdayaan kita, khususnya pada hari ini, di tengah-tengah masa pandemi ini, Yesus masih peduli. Bahkan saat ini, ketika kita berdoa pada hari ini, berseru di dalam doa-doa kita, Yesus sesungguhnya mendengar doa kita. Yesus sesungguhnya masih berbelas kasihan kepada kita. Dan dia masih berkata, aku mau bagi saya dan bagi saudara. Pemulihan akan membawa kepada pujian kepada Allah. Si kusta ketika disembuhkan tidak bisa berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ia terus bersyukur kepada Tuhan bahwa ia menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tertulis di dalam ayat yang ke-45. Bibir mulutnya membawa berita kemenangan,
memberitakan kasih Tuhan kepada siapa saja yang dia jumpai. Bibir mulutnya dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Yesus peduli dengan mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Memulihkan kita dari masalah-masalah kita yang paling fundamental di dalam diri kita, yaitu dosa. Dosa yang menjijikkan di hadapan Allah. Namun di hadapan kasih Kristus, dosa itu ditanggungnya. Di kayu salib dosa itu dipikulnya. Tangannya yang terpaku itu masih mau memeluk kita, menerima kita. Seharusnya hal ini senantiasa membawa sukacita besar bagi jiwa kita. Bahwa pemulihan yang Allah melalui Yesus Kristus kerjakan bagi kita akan mengalirkan satu pujian bagi Dia untuk selama-lamanya. Saudaraku, jangan lelah untuk berdoa. Curahkanlah segala isi hati kita kepada-Nya. Sebab Ia adalah Allah, juru selamat kita. Dan Ia selalu berkata, "Aku mau." Yang menjadikan segala pergumulan kita akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Biarlah hari ini saudara boleh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini saudara bisa menaikkan terima kasih untuk pertolongan Tuhan untuk waktu yang telah kita lewati. Karena Dia selalu berkata kepada saya dan saudara, "Aku mau." Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli kepada kami, yang mau mendengarkan seruan doa kami. Tuhan, biarlah kami selalu datang kepada Engkau dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Engkau adalah Allah yang sudah mati bagi kami, menyelesaikan masalah yang paling mendasar dalam hidup kami, yaitu dosa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dan pada saat ini ketika kami bergumul untuk apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap melihat kebaikan-Mu. Kami percaya waktu-Mu adalah selalu indah. Kehendak dan kedaulatan-Mu akan menjadi jawaban pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati kami, kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.